الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala macam nikmatnya, menjauhi semua larangannya, melaksanakan semua perintah-perintahnya. Mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin hari semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkat salawat dan salam yang tidak bosan-bosan kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Artinya hari ini adalah hari Asyura. Maka izinkanlah khatib berbicara sedikit tentang keutamaan hari Asyura. Untuk dimaklumi, dulu para sahabat memuliakan thalatha asyaratin. Ada 10 hari mulia. Para sahabat memuliakan 10 malam atau 10 hari yang terletak di 3 bulan yang terpisah. Pertama, mereka para sahabat, para salafus saleh memuliakan 10 malam pertama bulan Muharram. 10 hari dan 10 malam pertama bulan Muharram. Yang kedua, mereka memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, para sahabat memuliakan 10 hari dan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kita fokus pada hari Asyura. Saking mulianya hari Asyura ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis menceritakan bagaimana dulu para sahabat memuliakan hari Asyura. Bukan hanya para sahabat saja yang berpuasa, tapi mereka rata-rata mempuasakan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil, bahkan sampai-sampai dibuatkan boneka khusus, mainan khusus untuk menghibur hati anak-anak mereka yang kecil-kecil ketika mereka nangis kelaparan, untuk membiasakan anak-anak mereka sejak dini memuliakan hari Asyura dengan berpuasa. Imam Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadirnya menceritakan bagaimana para sahabat menghidupkan dan memuliakan hari Asyura. Selain berpuasa, para salafus saleh menghidupkan hari Asyura itu dengan banyak hal, banyak kebaikan. Pertama, selain berpuasa, mereka banyak bersedekah. Terutama yang tidak dapat berpuasa pada hari ini, silahkan perhatikan hal-hal berikut yang biasa dilakukan oleh para salafus saleh. Antara lain banyak bersedekah, berikutnya memakai celak mata, selanjutnya memperhatikan dan mengusap kepala anak yatim, selanjutnya ziarah, berkunjung kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Selanjutnya banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berusaha membahagiakan keluarga dengan memenuhi kebutuhan mereka, meluangkan waktunya
untuk berkumpul dengan keluarga, makan sebanyak-banyaknya, pakaian dibelikan, dipuaskan, intinya membahagiakan. Selanjutnya memotong kuku, yang terakhir membaca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali. Itulah beberapa kebiasaan yang dijumpai dan dihidupkan di kalangan para salafus saleh, baik itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir. Ada hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura." Barang siapa melapangkan, meluaskan kebahagiaan untuk keluarganya pada hari Ashura, artinya pakaian mereka diperhatikan, uang belanjanya yang biasanya 5.000 dinaikkan menjadi 10.000, 50.000 pada hari Ashura. Yang biasanya hanya diajak keluarganya ke taman, misalnya kali ini dibawa ke laut, kemana, ke labuan, mandi-mandi, bersenang-senang. Artinya barang siapa pada hari Ashura itu diistimewakan untuk membahagiakan, memuaskan istri dan anak-anaknya, wasa'allahu alaihi fi sa'iri sanatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rizkinya selama 1 tahun pada tahun itu tentunya. Nah, mudah-mudahan hadis ini bisa kita amalkan, wabil khusus pada hari ini. Terakhir, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada satu hadis musalsal yang tidak diriwayatkan dan tidak diijazahkan kecuali pada hari Ashura. Maka dari itu izinkan khatib yang fakir ini ilallah meriwayatkan satu hadis musalsal biyaumi Ashura. Mudah-mudahan dengan periwayatan ini dan setelah pengijazahan nanti, sanad keilmuan kita bersambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pengijazahan ini, periwayatan ini diberkahi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nantinya setelah saya mengatakan saya ijazahkan, boleh dijawab dengan saya terima ijazahnya, karena dalam mazhab Syafi'i berbicara pada saat khatib itu sedang berkhutbah itu bukan haram tapi makruh. Apalagi ini penting, maka tidak dianggap makruh sama sekali. Jadi saya minta nanti ketika saya bilang saya mengijazahkan, saya ijazahkan, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian mengatakan saya terima ijazahnya walaupun kecil-kecil, walaupun dalam hati tidak masalah. Kalau masih ragu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini saya Shalah Soekarnawadi, perawi yang ke-28, menerima ijazah hadis musalsal biyaumi Ashura ini pada hari Ashura dari Tuan Guru Husnul Du'at. Beliau menerima ijazahnya dari Syekh Yasin Al-Fadani pada hari Ashura. Beliau terima dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi pada hari Ashura. Begitu seterusnya dengan sanad yang bersambung sampai perawi pertama, yaitu Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengijazahkan kepada murid-muridnya pada hari Ashura. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Ashura. Saya mendengar langsung nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura. Beliau bersabda, siyamu yaumi Ashura, keutamaan berpuasa pada hari Ashura. Inni ahtasibu 'ala Allah Ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablahu. Saya berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa pada hari Ashura, mudah-mudahan semua dosa, kesalahan dan khilaf yang pernah dilakukan selama 1 tahun sebelumnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Shalah Soekarnawadi, perawi yang ke-28 sebagaimana menerima ijazah. Hadis musalsal ini dari Tuan Guru Husnul Duat, dari Syekh Yasin, dari Syekh Umar, dari guru-gurunya dengan sanad yang bersambung sampai Nabi. Izinkan saya untuk mengijazahkan hadis musalsal ini pada hari Asyura ini kepada seluruh jamaah masjid, jamaah sidang jamaah sholat Jumat pada hari ini. Terima ijazah. Sekali lagi saya Shalah Soekarnawadi untuk memperkuat, saya Shalah Soekarnawadi sebagaimana menerima ijazah hadis musalsal biyaumi Asyura ini dengan sanad yang bersambung sampai Nabi. Saya ijazahkan kepada semua jamaah pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan berkat pengijazahan ini Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan melancarkan semua usaha kita dan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah insyaallah. Berdoa-doa kita semenjak khatib duduk di antara dua khutbah sampai selesainya pelaksanaan salat Jumat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan dan wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi wa as'adi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillahi ma daqat illa wa farrajaha bihillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah. Thumma amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi. فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون, yang artinya apabila engkau menghadiri satu momen, satu majelis, satu pertemuan seperti ini, hadir orang sakit atau jenazah orang yang sudah meninggal, maka ucapkanlah dan berdoalah yang baik-baik karena hadir di tengah-tengah kita malaikat yang mengamini apa yang kita doakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وعترته وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارزقنا أولادا صالحين وبناتا صالحات ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا بغير حساب يكفينا وزيادة, وبيتا واسعا طيبا يؤوينا, واحفظنا واحفظ ديننا واكف شر من يؤذينا, وادفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء والفحشاء والفتن والمرض والزلازل والمحن الذي لا يدفعه غيرك, واصرف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وعن أولادنا وبناتنا وعن جماعاتنا وعن طلابنا وطالباتنا وعن بلدتنا وعن بلدان المسلمين السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أنت نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.